Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ini adalah pertemuan yang ke-8. Ya, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan jangan lupa bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan dicari, tapi diciptakan oleh kita sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat sesuatu yang bisa mengingatkan kalian dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Dan setiap hari kamu belajar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Banyak sekali mata pelajaran yang memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Dan kalian belum tentu mengingat semuanya kalau tidak dicatat. Dan kalau tugas tidak dikerjakan, tidak dikumpulkan, maka kalian akan sulit mendapatkan nilai dari setiap guru mata pelajaran. Untuk kali ini, bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, buku tulis. Kemudian penggaris, gunting, pensil, dan pulpen. Yang harus kalian lakukan dengan buku ini adalah, pertama-tama bukunya dibuka. Ini ada satu lembar, 2 lembar. Kemudian buku yang di tengahnya ini harus dipotong untuk memudahkan kalian nanti dalam pengisian. Dipotong gunakan gunting dan jangan sampai tanganmu yang tergunting ya nak ya. Hati-hati. Ini digunting tengahnya. Nah, ini sudah dipotong. Ini bersisa 2 lembar. Ini 2 lembar. Ini di belakangnya juga ada 2 lembar. Nah, seperti ini. Setelah ini dirapihkan. Kalau masih ada yang belum rapi. Nah, dibuat seperti ini. Kemudian gunakan pensil dan penggaris. Pertama-tama harus kalian lakukan ini di halaman pertamanya. Jadi ini ada garisan yang sudah jadi, yang dari buku tersebut. Dilanjutkan ke atas. Nih. Ya. Kemudian di sini ada titik-titik ini. Nah, ini ambil 2,5 senti lah. Ini kan antara titik ini dengan ini 2,5 senti. Ini kemudian di bawah juga ambil 2,5 senti. Kemudian digaris sampai bawah. Kemudian ini di ujung ambil 2,5 senti lagi lah. Nih ke sini. Ini juga ada 1, ini kan 1, 2, sini ini tengah-tengah. Garis lagi ke atas, disambungkan. Nah, kemudian ini juga sama, ada garisan yang sudah jadi, digaris ke atas. Ini sampai ke bawah, beri garis, tidak masalah karena sudah ada. Kemudian ambil 2,5 senti lagi di sini. Garis lagi. Kemudian ini di ujung juga sama, ambil 2,5-nya. Ini 2,5 juga ke bawah. Dibuat seperti ini.
Nah, dibuat seperti ini. Ini namanya buku catatan tugas-tugas. Ini tinggal ditulis di atasnya. Di sini tulis hari, garis miring, tanggal. Kemudian di sini tulis mapel, yaitu singkatan dari mata pelajaran. Ini ditulis tugas. Ini tulis dikumpulkan. Ini tulis kembali hari, garis miring, tanggal. Di sini mapel. Di sini tulis tugas. Sini tulis dikumpulkan. Jadi setelah jadi seperti ini kalian menulis tugas-tugas setiap hari. Di sini jangan lupa ditulis harinya, tanggal berapa, mata pelajaran apa, tugasnya apa, dikumpulkan tanggal berapa. Nah, ini gunanya yang dua lembar ini gunanya untuk menulis jadwal pelajaran kalian saat ini. Nah, ini kenapa kok disisakan sampai 3 ruang tempat? Kalau jadwal pelajarannya diganti, karena memang tidak satu semester jadwal pelajarannya ganti, kadang-kadang ganti kalau ada guru yang pensiun, ganti guru, maka jadwalnya bisa dipindahkan di sini, di halaman yang kedua. Kalau diganti lagi bisa ditulis di halaman yang ketiga. Kalau misalnya ini penggunaan sampai 1 tahun, diganti lagi jadwal pelajarannya, bisa pindah di sini. Di halaman ini, di halaman di bagian belakang. Nah, Ibu akan memberi contoh yang sudah jadi. Ini yang kakak kelas dulu yang membuat seperti ini. Ini judulnya buku catatan tugas. Jadi ini ditulis jadwal pelajarannya apa saja setiap harinya. Kemudian karena pertemuan langsung ada, ditulis di sini bisa jadwal piket, jadwal ekskul, itu hari apa. Karena sekarang di masa pandemi ini kalian belajar di rumah, jadi tidak ada jadwal khusus. Atau mungkin bisa ditulis pertemuannya kan sekarang dengan sistem daring, itu hari apa, boleh ditulis jadwalnya. Hari apa, jam berapa. Nah, ini adalah pergantian jadwal berikutnya, jadi tidak usah dicoret-coret, tidak usah di tip X, tinggal di halaman berikutnya diisi. Halaman berikutnya diisi kalau ada pergantian. Nah, cara pengisiannya adalah seperti ini. Ini ada contohnya. Jadi, pertama tulis hari, tanggal. Jadi di sini hari dulu sebenarnya. Ini agak keliru ini. Oh, ini yang betul sebelah sini. Ini harinya hari apa? Hari Senin, tanggal. Di sini ada contoh tahun 2018. Hari Senin tanggal 6 bulan 8 2018. Ini tidak ada tugas, cukup dikasih tanda strip kalau memang hari itu tidak ada tugas. Kemudian di sini ada hari Selasa. Hari Selasa IPS, menghafal identitas negara ASEAN. Nah, ini kapan dilakukannya atau dikumpulkannya, harus hafalnya. Kemudian di sini dalam sehari itu tidak satu mata pelajaran yang memberi tugas. Di sini ini ada contohnya, ada 3 mata pelajaran. Ada IPS, ada Bahasa Sunda, ada Bahasa Indonesia. Ini kapan dikumpulkannya. Ini hari Rabu, ternyata hari Rabu tidak ada tugas, tulis. Harinya tetap harus kalian tulis. Hari dan tanggalnya cukup dikasih tanda strip-strip. Sehingga mengingatkan kalian hari itu tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan atau harus kalian kumpulkan. Jadi di rumah hanya tinggal mengulang pelajaran tersebut tanpa harus mengumpulkan. Ini jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Jumat itu ditulis seperti ini. Ini hari Jumat tugasnya ada 2 mata pelajaran yang memberi tugas. Kemudian kalau sudah selesai 1 minggu itu di garisnya ditutup. Kemudian tulis di sini mengetahui orang tua. Orang tua menandatangan. Jadi orang tua memeriksa, mendiskusikan dengan kalian tugas mana yang kalian sulit, yang merasa sulit, dan mana yang belum dikerjakan. Sehingga akan terpantau tidak ada tugas-tugas yang kalian lupakan, sehingga akan menyulitkan kalian dalam mengumpulkan nilai setiap mata pelajaran. Jadi ini caranya seperti ini. Jadi coba kalian lakukan, ini sangat mudah untuk mengingatkan, tidak perlu kuota, tidak perlu
ribet, hanya tinggal kemauanmu dan tinggal kamu mengambil pulpen untuk menulis tugas-tugas. Ini contoh yang dilakukan oleh kakak kelasmu, yang Ibu kasih contohnya seperti ini. Karena selalu ada pertemuan, Ibu periksa setiap sebulan sekali dan dikasih nilai. Nah seperti ini tetap setiap hari dari Senin sampai hari Jumat harus kalian tulis. Ini contohnya nih, ada libur. Jadi tulis aja libur, kalau memang libur dalam 1 minggu. Jadi ini contoh-contoh yang bisa kalian lakukan untuk mengingatkan kalian akan tugas-tugas. Nggak sulit kan? Coba lakukan. Ini paling memerlukan waktu hanya 30 menit. Nggak akan lama kalau kalian mau mengerjakan, ya, membuat buku ini. Jadi kalian lakukan sekarang, jangan nunggu-nunggu tugasnya sampai di besok-besokin, kemudian langsung kalian isi mulai hari kemarin. Jadi kemarin, hari Senin kemarin, kamu tulis apakah ada tugas atau tidak. Kalau yang sebelum-sebelumnya tidak apa-apa, tidak kamu tulis, tapi kalaupun kamu mau, itu boleh, silahkan kamu tulis dari sejak bulan Juli, sejak pertemuan pertama. Karena sekarang ini sudah masuk ke pertemuan yang ke-8. Itu anak-anakku tugas dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Silahkan kalian kerjakan. Kalau bukunya masih seperti ini, coba diberi sampul, diberi nama, kemudian diberi kelas. Karena mungkin suatu saat Ibu ingin ngecek buku catatannya, mungkin kemungkinan dikumpulkan, kemungkinan ada pertemuan untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Jadi mungkin kalian mengantarkan ke sekolah, Ibu akan ngecek buku tugasnya dan itu akan dikembalikan. Mungkin itu tugas dari Ibu untuk minggu ini. Silahkan kalian kerjakan. Pertemuan minggu depan ya kalian memfotokan buku catatan tugas ini ke Ibu yang sudah diisi selama 1 minggu. Nah seperti ini, selama 1 minggu Ibu minta kalian mengisi. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan poin plus, boleh kalian ingat-ingat, boleh kalian catat dari sejak bulan Juli pertemuan pertama. Demikian tugas dari Ibu, mudah-mudahan kita sehat selalu. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga pola makan, pola istirahat kalian, dan disiplin waktu sehingga kalian tidak repot dan tidak kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru di masa pandemi sekarang ini. Demikian tugas dari Ibu pertemuan yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.